Oke, selamat sore adik-adik ya. Ketemu lagi di mata kuliah bisnis model. Pada sore hari ini Pak Hengki akan meneruskan yang minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kita membahas BMC, Business Model Canvas. Nah, pada hari ini juga Pak Hengki masih membahas BMC dengan 9 blok. Kalau kemarin kita belajar mengenai customer segment, nah pada hari ini kita akan belajar mengenai value proposition atau pembelian nilai. Ya, jadi sebelum Anda, adik-adik membuat model startup, pasti Anda eh, membuat suatu ide itu pasti ada nilai lebihnya. Ya, nggak mungkin adik-adik membuat model startup tidak ada nilai lebih dibandingkan dengan model startup yang lainnya. Nah, pada hari ini kita akan fokus kepada value proposition, ya, pembelian nilai. Oke. Nah, kita tahu yang pertama-tama sebelum kita menganalisa apa sih kelebihan yang mau kita buat, yang pasti pertama-tama adik memikirkan kira-kira pelanggan tuh butuh apa, ya. Kira-kira kebutuhan pelanggan itu apa yang harus dipenuhi. Udah itu kira-kira kalau saya membuat sesuatu itu apa yang membuat beda dengan orang lain, ya. Contohnya Pak Engki ngambil contoh yang satu segmen, misalnya tentang Gojek dan Grab. Gojek dan Grab itu perusahaan yang berbeda, tetapi hampir sama proses bisnisnya. Tetapi Gojek sama Grab itu pasti punya kelebihan masing-masing, kekuatan masing-masing. Nah, di value proposition itulah kita mempetakan, ya, mempetakan. Jadi model startup adik-adik itu mau buatnya seperti apa, kelebihannya apa, ya. Apakah nanti startupnya tampilannya menarik, apakah ada fitur hadiah, apakah biayanya murah atau gratis mungkin nanti, ya. Nah itu harus kita petakan bersama. Pengen kasih contoh, ya. Ini contohnya adalah ekspedisi misalnya. Kita ekspedisi kan ada di sini ada paling sebut produk aja ya, misal ada JNE, ada Tiki dan sebagainya ya. Bahkan di sini ada ibaratnya di sini kalau kayak Lion Parcel gitu ya. Nah, contohnya problemnya adalah banyak orang mau mengirim sebuah paket dan harus tiba ke tempat tujuannya mungkin hari ini juga. Ya, solusinya apa? Adik-adik membuatlah value proposition-nya, ada tagline-nya. Misalnya hari ini kirim, sore sampai. Nah, itu namanya value proposition. Contohnya adik-adik membuat e-commerce, ya. Hari ini pesan, besok sampai barangnya. Nah, itu adalah salah satu value proposition. Termasuk misalnya membangun e-commerce, ya. Misalnya membangun e-commerce, value proposition misalnya adalah menjamin keamanan transaksi. Ya, jika barang tidak sampai, maka uang kembali. Nah, itu adalah value proposition adalah kelebihan-kelebihan yang harus disampaikan di dalam sebuah model bisnis. Ya, next lagi contohnya. Pizza Hut. Ya. Di sini tagline-nya adalah 30 menit dijamin tiba. Ya, pizzanya. Ya. Kalau nggak sampai 30 menit gratis. Itu adalah value proposition yang dijanjikan oleh sebuah perusahaan. Ya, ini adalah apa yang kasih tampilkan adalah perusahaan, tapi adik-adik nanti buatnya adalah startup. Ya, startup ya bidang teknologi yang pasti. Ya. Gitu. Ya, ini ada satu slogan di value proposition ya yang harus diperhatikan adalah customer don't care about your solution, ya. They care about their problem. Ya, gitu loh. Jadi adalah customer ya, sebelum Anda membuat value proposition model startup Anda, yang Anda buat adalah ya, kira-kira customer ini perlu atau enggak yang saya buat. Mereka nggak perlu solusi. Mereka perlunya adalah solusi mereka tuh terselesaikan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi sebenarnya buat BMC gampang, adik-adik sehari selesai, tapi masalahnya kena atau enggak.
Gitu loh. Makanya setiap segmen dari BMC itu kan ada 9 blok, ya. Nah, setiap blok itu harus dipahami betul-betul. Gampang analisanya. Oke, misal Pak Hengki contoh di UMKM ya. Misalnya ini adalah contoh web e-commerce. Web e-commerce. Ya. Nah, contohnya adalah gini. Yang kemarin namanya web e-commerce misalnya di sini adalah khusus e-commerce jual apa ya, makanan khas Pangkal Pinang. Ya, UKM Pangkal Pinang. Nah, pelanggannya pasti adalah orang-orang yang tertarik memberi produk khas Kota Pangkal Pinang. Itu adalah namanya customer segment. Gitu kan? Kalau adik-adik membuat startup bilang petani, ya berarti khususnya berarti customer segment adalah petani. Gitu loh. Kalau adik-adik jual khusus untuk bubur bayi, ya segmennya adalah untuk ibu-ibu. Gitu loh. Nah, gini. Untuk value proposition, ya, misalnya e-commerce, ya banyak. Misalnya informasi produk lengkap dan update, ya, update-nya berkesinambungan. Jangan nanti buat startup hari ini update, bulan depan baru update, besok-besoknya nggak diupdate, ya. Ya siapa yang mau masuk ke startup kita? Ya, misalnya adalah metode pembayarannya bervariasi. Misalnya boleh COD, boleh apa namanya, menggunakan transfer bank, misalnya menggunakan OVO dan sebagainya. Metode pengiriman produk juga bervariasi, mungkin misal pakai Gojek, Grab, atau nanti bisa pakai DNS, pakai Tiki dan sebagainya. Ya, yang pasti bisa ada rekaman transaksi. Udah itu value proposition, misalnya di e-commerce Anda misalnya bisa ikut retur kalau barang besar diganti, gitu loh. Udah itu di webnya ada promo dan reward, ada hadiah-hadiah, ada game dan sebagainya, ya. Itu loh. Nah, itu contohnya, ya. Nah, value proposition nggak bisa hanya cuma satu pihak. Misalnya satu di sisi pelanggan, tetapi dari misalnya pemilik UMKM-nya apa saja gitu, ya. Nah, inilah contoh secara singkat dari Pak Hengki BMC mengenai tentang value proposition, ya, penambahan nilai lebih atau keunggulan dari sebuah startup yang Anda ingin bangun menggunakan model BMC. Ya, gitu. Oke. Kita ketemu lagi di minggu depan.